Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasti Amanda, NIM 1810204060, jurusan Tadris Biologi semester 6. Adapun judul yang saya ambil adalah peranan bioteknologi dalam industri makanan, yang diampu oleh Ibu Ine Tentia MPD. Adapun tujuan pembuatan video adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester bioteknologi. Tujuan dari materi yang saya ambil adalah mahasiswa mampu menjelaskan peranan bioteknologi apa saja yang termasuk ke dalam industri makanan. Peranan bioteknologi dalam industri makanan. Peran bioteknologi, khususnya pemanfaatan mikroba dalam industri makanan, telah cukup luas dikenal masyarakat. Dengan mudah kita dapat menemukan makanan atau minuman hasil fermentasi mikroba. Secara garis besar, produk makanan hasil bioteknologi konvensional dapat dikelompokkan menjadi empat jenis. 1. Produk bioteknologi olahan susu terbagi menjadi yang A. Mentega. Mentega dibuat dari bahan dasar susu atau krim dengan menggunakan bakteri asam laktat seperti Streptococcus dan lactis dan Leuconoccus cremoris. Bakteri asam laktat yang diinokulasi pada susu akan fermentasikan susu menjadi asam laktat. B. Keju. Dalam pembuatan keju juga memanfaatkan bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat yang digunakan antara lain Lactobacillus dan Streptococcus. Bakteri asam laktat digunakan untuk memfermentasikan laktosa dalam susu menjadi asam laktat. C. Yogurt. Yogurt dibuat dari bahan dasar susu yang sudah dipasteurisasikan terlebih dahulu dan memanfaatkan bakteri asam laktat seperti Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, dan Lactobacillus thermophilus. D. Kefir. Kefir adalah jenis minuman yang terbuat dari susu dengan zat bakteri asam laktat yang ditambah ragi sehingga terjadi fermentasi laktat dalam susu menjadi asam laktat dan alkohol. E. Krim asam. Krim asam merupakan produk bioteknologi yang mempunyai bahan dasar susu krim dari bakteri asam laktat untuk fermentasinya. Yang kedua, ada bioteknologi untuk sayur dan buah. Penerapan bioteknologi dalam bidang industri makanan juga diterapkan pada sayur dan buah-buahan. Bioteknologi digunakan dalam pengolahan atau pengawetan buah dan sayur. Berikut beberapa manfaat bioteknologi dalam pengelolaan buah dan sayur. Yang pertama, produk fermentasi sayuran. Sayuran tersebut difermentasikan oleh bakteri asam laktat sehingga menjadi awet dan dimiliki cita rasa yang khas. Yang kedua, pengolahan kopi atau coklat. Pemanfaatnya mikroorganisme seperti jamur dan bakteri dalam pengolahan kopi dan coklat bertujuan untuk memfermentasikan getah yang menyelubungi buah kopi dan coklat agar dapat diolah lebih lanjut. Pengawetan zaitun. Untuk proses pengawetan zaitun dan disimpan dalam larutan garam yang ditambah bakteri asam laktat. Yang ketiga, ada produk bioteknologi nata. Nata
adalah polisakarida, tepatnya selulosa, yang disintesiskan oleh bakteri Acetobacteria silinium selama proses fermentasi berlangsung. Gula dalam bentuk glukosa atau fruktosa yang digunakan untuk biosintesis selulosa ini berasal dari air kelapa. Selain menggunakan air kelapa, nata juga dapat dibuat dengan menggunakan ekstrak buah-buahan seperti mangga, anggur, salak, semangka, dan sebagainya. Yang keempat ada protein sel tunggal atau disingkat dengan PST. Protein sel tunggal adalah protein yang berasal dari organisme besar tunggal atau besar banyak yang strukturnya sederhana. Protein sel tunggal dapat diperoleh dari beberapa sumber, yaitu yang pertama ada alga, dua kamir, yang ketiga ada. Demikianlah pembahasan dari saya mengenai peran bioteknologi dalam bidang industri makanan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.